Opini with Diani malam hari ini di episode hari Kamis 18 Juni 2020. Tentu saja bersama dengan the one and only Diani Pranata. Kabar Bu? Selamat malam sahabat Sonora, selamat malam Daniel. Selamat malam. Ini masih mau ngomongin wedding-wedding nih, lagunya beginian nih. Iya dong, walaupun era new normal, kita sekarang mulai ke wedding juga. Udah lama nggak dengerin lagu ini. Biasanya yang kami undang untuk Anda kedua mempelai yang berbahagia, ya kan? Diani dan Chandra, gitu. Kan kita kan industri wedding udah tiarap nih berapa bulan. Ini mulai mau bangkit kembali. Amin. Semoga malam hari ini ya, pembicaraan kita melibatkan MC sebagai bagian dari wedding new normal ya. Minggu kemarin saya nggak kepake masalahnya ya kan Pak Indra. Malam hari ini semoga malam hari ini pasti kepake. Pasti malam hari ini ada harapan bagi MC ini untuk kembali bekerja. Jadi kalau minggu kemarin tentang bagaimana bahwa pemberkatan sebaiknya tetap dilaksanakan ya dengan segala pembatasan dan juga persiapan protokol. Kan minggu lalu lebih ke pemberkatan kan. Sekarang kita bicara resepsi. Anda mau pernikahan kayak apa? WO-nya ini luar biasa, ya kan? Yes. Artis-artis semuanya sudah pernah ditangani sama WO yang satu ini. Sama beliau, yes. Kita panggil sekarang, Daniel? Boleh. Pak Joseph Indra Suryajaya. Hey. Halo, selamat malam Bu Diani. Malam. Ya, selamat malam Pak Daniel, sahabat Sonora semua. Ya. Apa kabar? Ini jauh-jauh loh didatangkan dari Semarang loh ini. Dari Semarang loh, loh. Ya, karena kan? Luar biasa. Dia ini sangat tertarik dengan idenya tuh, Daniel dan sahabat Sonora. Gitu. Iya. Jadi minggu lalu Pak Indra, kita tuh bicara tentang udahlah pemberkatan aja, resepsi nggak usah dulu gitu ya. Tahu-tahu saya baca loh di IG-nya Pak Indra ini, ada istilah drive-in wedding. Sebentar, sebelum dilanjutkan Pak Indra, drive-in wedding itu butuh MC nggak Pak? Pak, ini ada sakit pasti, hati tetap. Pak. Pasti butuh MC. Baik, kalau butuh MC kita lanjutkan pembicaraannya Pak ya. Perbincangannya kita teruskan. Kalau nggak butuh MC langsung disebut. Acara apapun pasti ada membutuhkan MC Pak Daniel. Bagus Pak Indra. Ya. Saya tunggu undangannya ke Semarang sama mahkota. Iya Pak Indra ini dari Mahkota Wedding Organizer ya Pak Indra, betul ya? Iya betul Bu Diani. Ya, sekarang cerita sedikit Pak Indra, gimana tuh Pak Indra tadi? Ya, terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora semua. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Diani tadi, minggu lalu kami membuat semacam simulasi dengan dukungan dari teman-teman asosiasi pengusaha pernikahan di Kota Semarang dan juga disupport dari pemerintah Kota Semarang. Memang tujuannya adalah kita menginspirasi kepada teman-teman di industri wedding khususnya yang tadi Bu Diani katakan udah 3 bulan tiarap ya. Jadi mau tidak mau kita saat ini dengan pemerintah sudah mulai melakukan pelonggaran, kita berinisiatif membuat simulasi. Tujuannya adalah pertama kita membantu pemerintah setempat khususnya di Kota Semarang bagaimana nantinya pelaksanaan acara wedding di era new normal dengan tentunya tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanapun saat ini pemerintah masih membatasi, khususnya di Kota Semarang sendiri saat ini dibatasi hanya 30 tamu undangan. Tetapi ini akan ditinjau lagi nanti oleh pemerintah setelah. Kalau di Semarang istilahnya PKM, Bu Diani. Kalau di Jakarta PSBB, kalau PSBB. Di Semarang itu PKM, jadi pembatasan kegiatan masyarakat, jadi masih lebih longgar daripada PSBB. Nah itu PKM jilid 3 ini nanti akan berakhir tanggal 21 Juni ini, besok Minggu, dan harapan kami nanti setelah 21 Juni akan lebih diperlonggar untuk jumlah tamunya. Itu yang mendasari kami membuat simulasi kemarin. Dan tentunya juga sekaligus tujuannya adalah kita informasikan kepada para calon mempelai bahwa teman-teman di industri pernikahan ini sudah siap untuk melaksanakan event dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah. Ya. Nah, bisa sharing Pak mengenai yang drive-in wedding?
Ya, jadi drive-in wedding ini sebenarnya kita mencari solusi karena keterbatasan tadi jumlah tamu yang bisa diundang. Kalau dengan format yang biasa ya, kita mengundang tamu di suatu gedung dan sebagainya itu hanya dibatasi 30 orang. Tapi dengan drive-in wedding ini tentunya karena tamunya nanti tetap di dalam mobil. Jadi mereka tidak perlu turun dari mobil, mulai dari mereka melakukan registrasi kehadiran itu tetap dari dalam mobil. Dan kita juga sudah semuanya touchless ya, jadi tidak ada registrasi dengan buku kehadiran dan sebagainya, tidak ada, tapi menggunakan QR code. Ya, jadi tamu cukup dari mobil menunjukkan QR code-nya sebagai bukti bahwa itu kartu hadir lah, semacam guest card begitu. Kemudian tahap berikutnya dari tempat registrasi, mereka melewati bridal state yang sudah kita siapkan. Jadi kedua mempelai dan kedua orang tua sudah ada di bridal state tersebut untuk menyambut kehadiran tamu-tamu undangan. Oke. Ya. Jadi ini outdoor dong ya Pak ya? Outdoor. Kalau drive-in memang kemungkinan besar akan di outdoor kecuali memang ada satu venue yang bisa mobil masuk dengan jumlah besar, bisa saja diadakan di indoor. Tapi secara umum kita konsepnya untuk outdoor. Outdoor, oke. Lalu MC-nya masuk di mana Pak? MC-nya Pak? Makasih loh Bu. Ya. Makasih Bu Diana. Saya di mana itu Pak? Nah, pada saat tamu-tamu melewati bridal state, disitulah MC mulai menyapa, welcome untuk tamu undangan yang sudah hadir di acara pernikahan Diani dan Chandra misalnya, kemudian silakan memberikan salam kepada mempelai dengan cukup namaste atau mau selfie dari dalam mobil dengan background kedua mempelai. Nah, itu MC sudah mulai welcome di situ. Greeting dan welcome lah itu ya. Jadi jangan khawatir Pak Daniel, sudah langsung kelihatan nih MC-nya. Saya sudah agak tenang hidup saya. Berarti untuk teman-teman entertainment musik juga akan berperan seperti biasa dalam kondisi begini. Iya, jadi konsep drive-in ini nanti setelah mereka tadi greeting ke mempelai di bridal state, kemudian kita ada drop area berikutnya itu untuk pemberian semacam hampers ya kita nyebutnya ya. Memang ini nanti tergantung konsep dari wedding itu sendiri sejauh mana, tapi kita juga ada pos ketiga atau area ketiga itu yang kita sebut untuk gift box ya. Bentuknya bisa souvenir atau memberikan hampers berupa makanan untuk tamu undangan yang hadir. Kemudian baru mereka menuju area acara drive-in wedding-nya. Jadi di situ nanti sudah ada stage dengan giant LED ya, Videotron itu. Kemudian juga teman-teman entertainment ada tetap di stage itu. Oh. Saya sih lihatnya menarik banget sih Daniel kemarin itunya simulasinya ya Pak. Jadi ibaratnya kayak mobil-mobil parkir gitu ya, lucu juga sih. Drive-in loh Dan, kamu ngalamin nggak sih drive-in? Enggak Bu, itu kan tahun 80-an di Ancol Bu, saya nggak tahu. ya kita soalnya konsep drive-in cinema ya yang sudah dulu sering kita dengar. Iya, jadi teringat masa lalu kalau saya Pak langsung ketahuan umur kan kalau gitu. Baiklah. Kita harus jeda di sini sebentar Bapak Ibu. Sahabat menarik ya, drive-in ya. Ada bridal stage-nya, kemudian juga ada untuk pemberian mobil-mobil, tamu-tamunya pakai mobil. Nonton itunya ya, apa namanya? Acara wedding. Acara. Nah, rundown-nya akan seperti apa, kebutuhan venue-nya akan seperti apa, kita akan bahas lebih lanjut saat lagi. Masih di Opini with Diani. Kami sampaikan selamat malam dan selamat datang kepada mobil B2386ZN. Silahkan memberikan selamat kepada kedua mempelai. Mungkin gitu kali ya, Bu. Kalau besok di panggung, selamatnya begitu. Selamat datang kepada mobil K. Iya kali ya, bener loh. Tapi loh, Pak Indra, bener nggak? Iya. Itu ya, Pak ya? Ini kita lebih canggih lagi. Jadi pada waktu mereka registrasi, itu QR code itu udah langsung tahu ini yang hadir, misalnya Pak Daniel nih yang hadir. Terus nanti kita info ke teman kita, tim yang mendampingi MC, ini yang hadir Pak Daniel. Jadi MC bisa langsung menyapa dengan namanya, selamat datang Pak Daniel di acara wedding Diani and Chandra. Luar biasa. Wah. Oh iya. Jadi hanya dari mobilnya tuh udah ke ini ya, udah ketahuan ya.
Udah termonitor ya, pada waktu mereka registrasi itu langsung termonitor siapa yang hadir gitu. Untuk drive-in wedding ini dibutuhkan venue yang cukup besar, khususnya kalau mereka mau mengundang jumlah audiens atau tamu undangan yang banyak ya. Karena untuk space yang kita butuhkan kira-kira satu mobil itu dengan area yang mereka supaya bisa mobile itu minimal 15 meter persegi untuk satu mobil kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kita mau mengundang misalnya 300 mobil ya butuh areanya hampir 500 meter persegi misalnya, gitu, luasannya gitu. Wow. Jadi memang cukup besar area yang dibutuhkan, makanya lebih cocok di outdoor gitu. Iya. Lalu sistemnya pakai tenda juga Pak atau gimana? Tidak dia. Biasanya hanya stage saja. Stage itu yang kita bikin ada tenda ya. Tetapi kalau lapangannya itu nggak perlu ya. Ya karena kan di dalam mobil mereka kan. Di dalam mobil, ya betul. Terus tadi ada sebut-sebut makanan juga Pak. Berarti makannya juga di dalam mobil ya, pakai box gitu ya Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya ada dua sistem yang nanti kita tawarkan. Mereka langsung setelah tadi melewati bridal stage, kemudian menuju ke area gift box tadi yang kita sebut, itu bisa memberikan souvenir atau bahkan bisa langsung memberikan hampers berupa makanan gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, tapi tadi kalau misalnya ada dua cara, satu yang itu tadi hampers makanan. Itu yang pertama, jadi langsung. Kalau yang kedua kita bisa juga lebih private lagi, makanannya nanti diantar ke mobil. Ya, jadi tapi memang di sini dibutuhkan tim dari catering yang lebih banyak gitu. Jadi dengan mobil mungkin bisa milih makanan gitu ya Pak ya? Ya, kalau terus konsep hampers berarti sudah langsung. Ya, iya, kalau hampers langsung, tapi kalau yang kedua di awal. Mungkin kalau yang gitu. Bisa beberapa kali bahkan softnya gitu. Iya. Tetap berjarak Pak Daniel, jadi nggak sangat dekat sekali, tidak. Kira-kira space-nya kemarin kira-kira 5 meter lah dari bridal stage, ya. Jadi mereka tidak berdekatan dengan jalur antrian mobil langsung gitu. Ada yang perlu disiapkan tertentu nggak Pak untuk bridal stage-nya demi kenyamanan mempelai dan juga orang tua karena kalau bridal stage-nya kebetulan kemarin di venue yang kita pakai itu memang sudah konsepnya ada kanopinya, jadi mereka juga tetap berada di area yang aman dari cuaca, misalnya hujan pun bridal stage itu aman. Jadi area bridal stage dan pemberian untuk ucapan selamat pada saat mereka melewati bridal stage itu semuanya masih di bawah. Kalaupun tidak ada kanopi, mungkin kita bisa buat konsep tenda juga bisa gitu. Saya masih bingung urusan itu sih Daniel dan Pak Indra. Kalau fotonya gimana ya tadi? Kan biasa orang mau ada kenangan. Kalau foto. Ya, kalau fotonya tadi pada waktu mereka melewati bridal stage, paling mereka bisa selfie di sana. Atau kalau ada tamu VIP, misalnya kemarin kebetulan Ibu Wakil Wali Kota hadir, beliaunya turun foto bersama kedua mempelai. Bisa. Turun dari mobil. Turun dari mobil. Ya kalau misalnya memang ada tamu VIP mau diundang foto pada saat melewati bridal stage, jadi konsepnya seperti standing party itu dia nih. Iya. Mereka tamu VIP hadir, bisa langsung kita persilahkan untuk foto gitu. Nah tentunya pengaturan fotonya pun tetap social distancing. Ada jarak ya, ada jarak. Lalu bagaimana dengan terhadap orang tua segala di pelaminan? Tentunya ada jarak juga ya Pak Indra? Ya, betul. Nah, mengenai konsep new normal ini pun masih mungkin perlu nanti ada perkembangan. Kalau kan masih ada juga yang mengatakan loh, kalau kita suami istri atau kedua mempelai kan nggak perlu berjarak. Nah, ini mungkin kaitannya dengan yang kita sampaikan pada saat mereka persiapan wedding, premarital check-up-nya itu bisa ditambahkan dengan PCR test. Jadi kalau mereka sudah PCR test, mereka mau berdekatan pun nggak masalah. Itu mungkin yang salah satu ya, kedua mempelai maupun orang tua ya. Nah, kita akan bicara tentang virtual juga nih, sahabat Sonora. Jadi itu tadi drive-in wedding ya Daniel, menarik sekali untuk outdoor. Tapi nanti habis ini kita akan bicara tentang virtual wedding. Jadi kepikiran teman-teman penyedia venue yang
venue yang indoor seperti apa ya? Minggu depan baru kita bahas ya. Yes, minggu depan kita membahas mengenai venue. Tapi yang pasti sahabat Sonora, Daniel dan Pak Indra, kalau drive-in wedding ini kayaknya jasa persewaan mobil laku banget. Wah, iya. Mereka pasti mau datang dengan mobil yang keren-keren. Iya ya, kan? dengan Ferrari gitu ya. Wow. Wah, menarik. Aduh, dengan Ferrari datang makanya nasi box ya nanti ya. Oh, nasi boxnya udah dikemas khusus Pak Daniel, tidak gitu. seperti. Kalau kemarin seperti apa Pak? Iya. Jadi wah, menggambarkannya gimana? Itu kemarin hampersnya itu dikemas dalam bentuk seperti tempatnya itu anyaman begitu, konsepnya agak etnik begitu, tapi menarik lah, bukan seperti box nasi biasa begitu. Jadi teman-teman catering pun sudah berinovasi, sekarang banyak mereka yang membuat hampers box ini dengan bentuk-bentuk yang sangat menarik dan eksklusif itu. Ya, harusnya ini sih begitu kreativitas, memang. Ya, kreativitas dari teman-teman catering juga sudah menyesuaikan lah gitu. Oke, saya pikir nasi box aja gitu isinya, nasi, ikan asam manis, capcay. Baiklah, kita jeda lagi Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Silakan terus dengarkan Opini with Diani. Yes. Tadi yang apa namanya? Drive-in. Apa sih namanya? Drive-in wedding. Drive-in. Sekarang sudah itu. Kita sekarang masuk ke virtual. Virtual. Oke, pertanyaan pertama adalah virtual masih butuh MC, Pak? Tetap selalu. Tetap. Oke, mari. Tetap selalu. Kalau masih kalau virtual pastinya indoor ya Pak Indra ya. Iya, sebetulnya tidak terbatas indoor. Jadi yang drive-in wedding pun kita buat konsep virtual juga bisa, Diani. Nah, gimana tuh Pak? Jadi kalau virtual itu memang kita juga menjadi salah satu solusi sekarang ini karena dibatasi jumlah tamunya, tentunya banyak saudara atau rekan-rekan yang tidak bisa diundang langsung untuk hadir karena terkait tadi pembatasan dari jumlah tamu, maka kita membuat konsep virtual itu artinya acara entah itu pemberkatan nikah ataupun resepsi atau akad nikah itu bisa di live streaming. Artinya bisa disaksikan oleh tamu undangan yang tidak bisa hadir langsung di tempat acara karena keterbatasan jumlah tamu tadi. Maaf saya potong sebentar Pak Indra. Karena keterbatasan jumlah tamu, apakah yang drive-in tadi juga tetap mendapatkan pembatasan? Atau karena drive-in kemudian lebih bebas? Kalau drive-in lebih bebas karena tamunya kan tidak berperintah langsung, turun. Tetap di dalam mobil. Betul. Tapi maksudnya Pak Indra, walaupun drive-in maupun virtual, maksudnya bisa dibuat virtual, indoor atau outdoor, maksudnya gitu ya? Iya, betul. Karena jadi kalau konsep virtual, tetap ada live streamingnya. Yang dimaksud virtual itu lebih ke live streaming gitu ya Pak? Betul Yani. Jadi yang kita sebut virtual wedding, artinya acara itu di live streaming bisa lewat YouTube atau lewat Zoom. Atau media lain yang mungkin bisa digunakan. Ya, artinya untuk memberi kesempatan tadi tamu undangan yang tidak bisa hadir langsung ataupun teman-teman yang tidak bisa diundang bisa menyaksikan acara wedding yang monumental itu melalui media-media YouTube atau Zoom. Soalnya saya dengarnya ada virtual wedding tuh yang pakai green screen, saya dengarnya tuh. Ya, kalau konsep green screen itu biasanya dipakai kalau betul-betul tidak ada tamu yang diundang. Iya, katanya gitu ya Pak. Karena semuanya background-nya dibikin hijau kan. Tapi kalau ada tamu yang diundang dengan konsep itu mungkin masih kurang pas ya karena dekorasi tidak bisa kelihatan dan sebagainya gitu. Iya, tapi kalau tidak ada tamu yang diundang itu yang saya dengar katanya sudah mulai ada yang membuat juga green screen ya Pak ya. Jadi nanti di layarnya teman-temannya yang secara live streaming bisa melihat backgroundnya macam-macam karena kan green screen gitu loh Dan. Kayak bikin film. Iya. Oke. Itu yang kalau membuat juga teman-temannya Pak Daniel kok dari Jogja kok. Oh gitu. Iya. Itu dari Jogja. Dari Jogja, betul. Siapa Pak? Lo tetap. Nah, kalau yang virtual tadi seperti apa sih Pak rundown-nya? Ya, katanya mau nanya rundown tuh. Ya, jadi kalau virtual sebetulnya ada dua konsep juga yang nanti bisa terjadi.
ada yang langsung live saat itu juga, Pak Daniel Budiani. Jadi acara entah itu misalnya pemberkatan nikah, itu dari sejak awal sudah streaming. Jadi tamu undangan bisa melihat seluruh acara dengan lengkap. Tapi ada juga konsep live streamingnya itu dilakukan setelah acara. Artinya ya kita sebutnya tapping lah, biasa begitu. Jadi baru di live streaming setelah acaranya didokumentasikan secara khusus, kemudian dilakukan proses editing, baru di live streaming lewat YouTube gitu. Tapi yang lebih kita sarankan sebetulnya yang betul-betul live streaming, bukan tapping ya gitu. Nah itu kalau randonya sama Pak Daniel. Jadi tetap misalnya acara pemberkatan nikah ya dimulai dengan pengantinnya masuk ke dalam gereja, kemudian acara seperti biasa yang kita saksikan, hanya acara itu di live streaming lewat YouTube. Nah, ada dua ya, biasanya kita tanya kepada nanti calon mempelai, mereka kalau mereka mau komunikasi langsung dengan teman-temannya, misalnya kita bisa atur, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat Zoom. Kalau lewat Zoom mereka kan langsung bisa komunikasi langsung melihat teman-temannya di seberang sana atau di kota lain gitu. Ya, betul. Kayak kita malam ini, ya. Kalau resepsi masih dimungkinkan juga, Pak, untuk virtual ini? Bisa, kalau konsep virtual sebenarnya acara apapun bisa divirtualkan, ya tergantung nanti kita pengaturan dengan tim videographer dan penyediaan wifi di tempat acara. Oke, jadi nanti para teman-temannya juga akan nonton seperti biasa, prosesi potong kue, toast dan sebagainya, begitu ya? Betul. Nah, nanti kita sediakan sesi kalau mereka mau berinteraksi dengan teman-temannya lewat yang Zoom tadi. Jadi teman-temannya bisa langsung memberikan ucapan, menyapa, menyampaikan greeting dan sebagainya lewat Zoom itu. Lewat Zoom, iya. Oke, angpaunya Pak? Nah, itu tetap berjalan seperti biasa, tapi juga kita sudah menawarkan sekarang dengan konsep QR Code juga, Pak Daniel. Karena karena kan nggak bisa pakai uang kan Pak, sekarang nggak bisa uang real money. Iya, kita sekarang touchless semuanya dan cashless semuanya gitu, sehingga tanda kasihnya juga langsung ditransfer lewat QR Code bisa, lewat rekening yang sudah disiapkan juga bisa. Dan itu yang penting ya Pak Daniel ya. Ya kan kami ingin menyampaikan tanda kasih. Iya. Terus teman-teman yang tidak bisa hadir langsung itu juga tadi makanya dari teman-teman catering udah menyiapkan hampers yang bagus, nanti dikirim ke rumah Pak Daniel Budiani untuk makanannya gitu. Oke, baik. Tapi bisa juga dimakan di situ kan Pak? Oh, kalau yang hadir langsung Bu Diani. Jadi kalau tamu-tamu yang hadir di acara itu langsung menikmati hidangan seperti biasa. Hanya memang sekarang kan konsepnya sudah lebih disarankan seperti fine dining. Kemudian kalau sitting dinner itu round table-nya juga jumlahnya sudah tidak 10, hanya satu table itu 5 atau mungkin maksimal 6 seat ya. Itu yang hadir langsung di acara. Nah, tadi teman-teman yang tidak bisa diundang hadir langsung, itu hampersnya dikirim ke rumah. Gitu. Oh, oke. Ya. Pak, saya mau tanya dong, ini kan masih tadi Daniel juga nanya-nanya mengenai tanda kasih. Kalau saya mau nanya mengenai budget, apakah budgetnya jadi jauh berkurang atau sama aja ya, Pak? Oh, jelas jauh berkurang, Diani. Karena cost terbesar kan biasanya selalu di catering ini. Nah, kalau jumlah tamunya yang mereka undang terbatas, tentunya juga cost-nya catering kan jauh lebih efisien. Gitu. Oke, tapi kan Pak, kalau misalnya dengan sistem diantar, kan tetap aja bisa jumlahnya juga bisa sampai ribuan orang Pak. Kalau sistemnya diantar ya, bawa makanannya. Betul. Ya, tapi secara umum juga cost hampers ini jauh lebih efisien daripada kalau kita
fine dining real di tempat gitu. Iya sih, betul. Karena secara jenis makanan juga mungkin lebih sedikit dong, nggak mungkin lebih terbatas. Ya. Iya, nggak mungkin masif seperti di resepsi yang selama ini gitu ya Pak ya? Iya, sampai 7 macam, 8 macam. Kalau kan tentunya lebih terbatas gitu. Tapi yang saya tadi kenapa tanya budget, biasanya kalau teknologi concern itu kan lebih mahal gitu Pak, dengan LED lah, apalah gitu, enggak ya Pak? Enggak pengaruh ya Pak? Dengan... Iya, kalau umum yang lain tidak terlalu signifikan. Sekarang pun penggunaan LED Videotron sudah hampir setiap acara selalu ada, Diani. Oke. Iya, jadi kita hanya melengkapi dengan teknologi yang untuk live streaming saja yang sekarang juga sudah menjadi sesuatu yang udah biasa selama udah biasa. Iya, work from home dan sebagainya semua udah menggunakan media-media itu. Oke. Baiklah. Kita harus jeda lagi Bapak Ibu sebentar saja ya, sahabat Sonora. Menarik, kita sudah cerita banyak tentang tadi drive-in maupun virtual ya, yang sama-sama bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa tetap berinteraksi dengan tamu undangannya. Budgetnya katanya lebih kecil. Nah, kalau dari sisi wedding organizer sendiri seperti apa tantangannya ya? Apakah lebih menantang atau lebih simpel sebenarnya? Dan dari Anda para tamu undangannya, seperti apa pengalaman yang nanti akan dirasakan? Kita akan kembali saat lagi. Sampai dengan jam 8 malam nanti masih di Opini with Diani. Iya nih. Baiklah, di sesi yang terakhir ini di Opini with Diani, Wedding New Normal part yang kedua, tentang cara baru resepsi pernikahan, ada virtual dan juga drive-in. Ke Pak Indra yang sudah melaksanakan simulasinya, tantangannya apa aja sih Pak dari sisi WO-nya kalau untuk melakukan ini? Ya, tentunya teman-teman WO tadi sudah kita sampaikan yang harus ditangani jauh lebih banyak dan lebih detail, karena ini menyangkut safety ya. Jadi protokol kesehatan itu betul-betul bagaimana kita antisipasi mulai dari penggunaan masker, thermal checking, social distancing itu kita harus sekarang mengolah venue betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan, Pak Daniel, Bu Diani. Jadi mulai dari stage kita buat level supaya nanti pada saat sesi foto tetap social distancing terjaga. Kemudian kalaupun nanti acara standing masih diharapkan oleh klien, itu kita harus mengatur flow-nya, jaraknya pada saat mereka mengambil makanan di stall ataupun di buffet. Iya, itu detail yang harus dilakukan itu jauh lebih banyak dan lebih detail lah. Dan jumlah timnya pun kita harus tambah, karena ada tim yang nanti harus checking, thermal checking, ada yang memberikan hand sanitizer, yang dulunya pos-pos itu tidak ada gitu. Iya. Jadi secara tim kita lebih banyak, kemudian secara persiapannya, detailingnya juga lebih banyak juga gitu. Tapi kalau disebut ini tantangan, ya ini memang harus kita hadapi ya. Mau tidak mau kita memasuki era new normal, kalau kita kemarin sebutnya ini memang planet baru yang harus kita jalani, planet baru yang harus kita hidupi di sana gitu. Betul, karena nggak tahu sampai kapan kan Pak, jadi memang harus kita hadapi, nggak bisa nggak bisa menghindar, intinya begitu. Tidak bisa menghindar, yes. Oke, dari pengalaman tamu-tamu yang datang sendiri dalam simulasi kemarin, seperti apa tanggapan mereka Pak? Oh ya, mereka juga ada dua sisi ya. Ternyata, waduh, sekarang weddingnya tambah ribet ya. Yang pertama begitu. Tapi yang kedua, oh ternyata wedding sekarang juga sudah aman ya. Artinya yang dulunya mereka benar-benar ragu, takut datang ke acara. Sebetulnya acara wedding ini jauh lebih aman daripada kita ke mall atau ke pasar tradisional. Pak Daniel, Bu Diani, ya. Kalau di sana kita kan sulit kontrol, tapi kalau di acara wedding ini tentunya benar-benar bisa lebih terkontrol, baik dalam hal protokol kesehatan sampai dengan penyajian makanannya. Gitu. Betul, sebenarnya lebih terjaga ya. Iya, daripada kalau kita ke mall sudah sulit kontrolnya kan lebih sulit itu. Gitu. Tapi kalau di wedding semua bisa. Ini laporan MC ya. Nanti MC itu juga tugasnya makin berat, Pak Daniel. Ya. Ini yang MC harus selalu mengingatkan para hadirin jaga social jarak, distancing, jangan tidak perlu melakukan salaman, tidak perlu cipika-cipiki dan sebagainya. Itu MC ini yang harus terus mengingatkan, karena ya kita perlu edukasi lah, ini sesuatu yang baru. Gitu. Oh, karena tugasnya lebih berat bisa lebih mahal dong harganya ya Pak? Ya, harapannya semua vendor begitu Pak Daniel. Dari tadi
sayangnya kliennya paradigmanya berbeda. Ini sekarang new normal, ya. Iya, new normal tamunya lebih sedikit. Jadi MC-nya juga lebih murah. Oke. Oh, menarik ya. Bu Diani, Jakarta sendiri akan seperti apa? Apa namanya? Kepengen untuk drive-in yang sepertinya belum tergaung-gaung ya di Jakarta ya untuk drive-in ini. Belum. Saya justru makanya tertarik mengundang Pak Indra karena saya dengar itu. Karena di Jakarta belum pernah saya dengar sih drive-in wedding terus terang. Jadi ini buat kalau saya. Drive-in cinema ada itu di Meikarta itu sudah ada drive-in cinema. Iya, karena kan drive-in memang dari tadi yang Daniel bilang dari tahun 80-an memang drive-in cinema. Iya. Tapi drive-in wedding belum, dan ini menarik sekali buat saya. Saya rasa bisa kita ikuti di Jakarta juga. Suatu konsep ide yang menurut saya fresh dan unik. Oke. Sisa 5 menit, Bu Diani, ada yang mau ditanyakan terakhir buat Pak Indra atau ada yang mau disampaikan? Saya nggak ada, mungkin Pak Indra ada yang mau disampaikan sebelum saya nanti kesimpulan terakhir. Ya, jadi sekali lagi kesempatan baik ini Bu Diani, Pak Daniel, kita mengajak teman-teman vendor harus betul-betul menyiapkan protokol di era new normal pada saat nanti kita beracara, itu yang dari sisi vendor. Kemudian dari sisi klien dan tamu undangan, kita meyakinkan bahwa kita itu istilah kami ya, istilah saya di Mahkota itu kita sekarang bergerilya dengan COVID-19 ya, bukan berdampingan, bukan berdamai, kita bergerilya karena ini akan tetap berlangsung bahkan sampai tahun depan. New normal ini akan berlangsung. Katanya jadi bagaimana kita menghadapi ini semua, melakukan aktivitas baik beracara, aktivitas ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, olahraga dan sebagainya, pariwisata, semuanya harus tetap berjalan, tetapi dengan cara-cara yang baru tadi, paradigma baru protokol kesehatan ini, sehingga mereka tetapi kita menjalankan konsep-konsep protokol kesehatan dalam acara yang kita selenggarakan sehingga bisa berlangsung dengan aman. Oke, jadi nggak perlu menunda lagi ya Pak ya, resepsinya sesuai dengan tanggalnya. Kita teman-teman WO yang akan membantu untuk mewujudkan agar tetap aman begitu ya. Oke, Bu Diani silakan. Ya, seperti tadi sudah disebut juga oleh Daniel dan Pak Indra. Sebelumnya terima kasih ya Pak Indra telah bersedia hadir. Seperti tadi disebutkan, teman-teman, sahabat Sonora yang ingin melangsungkan pernikahan, nggak usah takut. Mungkin sekarang bisa mulai memikirkan, merencanakan pernikahan kalian karena kawan-kawan vendor dari dunia wedding ini sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tadi untuk teman-teman vendor juga Pak Indra sudah ada pesan-pesan ya, kita harus lebih detail, harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi juga dari teman-teman yang ingin wedding, perhatikan juga jumlah tamu yang akan diundang, berapa. Jadi kalian sudah mulai harus mengira-ngira itu. Tetapi sekali lagi, jangan terlalu takut atau paranoid ya, karena kalau takut atau paranoid itu bisa katanya menurunkan imunitas tubuh malah. Jadi teman-teman, sahabat Sonora, ayo kita mulai merencanakan pernikahan kita dengan hati gembira, tetap bersukacita dan percaya bahwa teman-teman vendor wedding telah mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Oke, nah sesi yang ketiga akan lanjut minggu depan, sahabat Sonora, Wedding New Normal sesi yang ketiga. Bocoran dong Bu Diani? Yes, kita akan bicara tentang venue wedding sekarang dari sisi tempat. Ya. Oke, seperti apakah persiapan dari sisi tempatnya untuk juga bisa menjadi tempat penyelenggaraan pernikahan Anda? Ikuti minggu depan bersama dengan Opini with Diani jam 7 sampai dengan jam 8 malam di setiap hari Kamis, tentu saja di Sonora 92 FM Jakarta, News, Traffic, and Music. Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, Bu Diani, terima kasih. Bu Diani, terima kasih. Terima kasih Daniel. Selamat malam sahabat Sonora. Kita ketemu minggu depan. Saya undur diri. Sampai minggu depan. Diani.